Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan membahas mengenai modul ajar IPS Kurikulum Merdeka SD atau MI. Yang pertama, informasi umum. A. Identitas modul. Penyusun Indana Zulfa Inu Nikmah, instansi MI Darul Hikmah, tahun penyusun 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran IPAS, fase C, kelas 5, bab 7, daerah kebanggaanku. Topik A, seperti apakah budaya daerahku? Alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 35 menit. B. Kompetensi awal, mendeskripsikan warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. C. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. D. Sarana dan prasarana, sumber belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2021, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD atau MI kelas 5. Perlengkapan peserta didik, alat tulis, buku siswa. Perlengkapan guru, buku guru, smartbook. Ruang kelas, pengaturan tempat duduk individu, dan lampu ruang kelas yang memadai. E. Target peserta didik reguler atau tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. F. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan berdiferensiasi, model dan metode pembelajaran, problem-based learning. Komponen inti. A. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengenal keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan. B. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya. 2. Peserta didik mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. 3. Peserta didik memahami akulturasi melalui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. C. Pemahaman bermakna, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya, mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya, dan memahami akulturasi melalui warisan budaya yang ada di daerahnya. D. Persiapan pembelajaran, memastikan semua sarana prasarana, alat, dan bahan tersedia, memastikan kondisi kelas kondusif, dan mempersiapkan lembar kerja peserta didik. E. Pertanyaan pemantik. 1. Jenis warisan budaya apa saja yang ada di daerahku? Yang kedua, apakah warisan-warisan budaya daerahku memiliki sejarah khusus? Dan yang ketiga, apakah di daerahku terdapat bentuk budaya yang merupakan hasil gabungan dua atau lebih budaya yang berbeda? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka dilaksanakan selama 10 menit, yaitu guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran peserta didik. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik dalam mengantarkan materi. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti ini dilakukan selama 50 menit. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk mengawali pembelajaran dengan literasi topik A pada buku siswa. Pemantik diskusi mengenai narasi dan memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan peserta didik mengenai warisan budaya di daerahnya. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk bersama-sama mempelajari jenis-jenis warisan budaya dengan media smartbook. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk menyalin tabel yang terdapat pada buku siswa. Arahkan peserta didik untuk melengkapi tabel berdasarkan pengetahuan dan dari hasil pengamatan pada smartbook. Yang keempat, selanjutnya meminta peserta didik melakukan presentasi dari hasil tabelnya. Yang kelima, di akhir presentasi, tanyakan kepada peserta didik, di antaranya, warisan budaya apa yang sudah mereka ketahui sejak sebelum pembelajaran ini dilakukan? Kemudian, dari manakah mereka mengetahuinya? Adakah warisan-warisan budaya setempat yang baru mereka ketahui hari ini? Dan bagaimana perasaan kalian setelah mengenal lebih banyak tentang warisan budaya setempat? Dan yang keenam, untuk melihat hasil pemahaman peserta didik, berikan tugas dengan LKPD. Kegiatan penutup ini dilaksanakan selama 10 menit. Yang pertama, guru memberikan refleksi mengenai warisan budaya apa saja yang paling menarik di daerah kalian. Kemudian, menurut kalian apa dampak dari adanya akulturasi budaya dan bagaimana perasaan kalian setelah mengenal warisan budaya di daerah kalian?
Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, peserta didik mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang keempat, guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan doa dan salam. Penilaian. Penilaian ada 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Penilaian sikap berupa pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, penilaian keterampilan berupa membuat tabel pengelompokan jenis-jenis warisan budaya. Selanjutnya, kegiatan remedial dan pengayaan. Yang pertama, kegiatan remedial. Kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kepada peserta didik yang daya tangkap atau daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Kesimpulan dari modul pembelajaran pada bab 7 tentang daerah kebanggaanku, topik A seperti apa budaya daerahku, ini memiliki tujuan supaya peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya, mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya, dan memahami akulturasi melalui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. Pada pembelajaran ini, peserta didik diberikan materi mengenai jenis-jenis warisan budaya dengan menggunakan media Smartbook. Di akhir pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran dan melakukan refleksi. Untuk penilaian dilakukan dengan tes tertulis, pengamatan sikap, dan membuat tabel jenis-jenis warisan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.